Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Merapi, sebuah misteri part 9 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke. Konten ini diproduksi oleh Didit Galaraka. Begitu melihat mobil Mas Irwan memasuki kawasan base camp, Gundil bergegas berlari menghampiri mobil. Tanpa pikir, Gundil memberi isyarat dari jauh untuk segera masuk ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang, aku mengangkut tubuh Yoyo untuk dapat segera didudukan di dalam mobil. Begitupun dengan Ibang dan Kocai. Mereka mengangkut tubuh Mulki dan Desti, lalu mendudukannya secara bersilangan di dalam mobil. Yoyo kedudukan di kursi tengah, tubuhnya begitu lemas sehingga sangat sulit untuk didudukan. Sementara Mulki dan Desti ditaruh di belakang. Beruntung dalam kondisi serba tertekan seperti ini, Mas Irwan memasang roof rack, tempat untuk menyimpan barang dan tersimpan di atap mobil, sehingga carrier dapat ditumpuk di sana dan kami bisa lebih fokus terhadap Yoyo, Mulki, dan Desti yang sedang berada dalam keadaan tidak sadar. Tak menunggu lama lagi, roda-roda mobil melaju perlahan menuruni area base camp. Entah kebetulan atau tidak, langit ketika itu mendadak mendung, seperti mengetahui akan kondisi semua hati yang tengah dilanda harap-harap cemas ini. Bayang-bayang hitam seakan menyelimuti, bersiap menyergap semua harapan. Takut, cemas, dan sedih bercampur aduk menjadi ramuan yang cocok untuk mengoyak setiap perasaan seorang sahabat. Entah hanya pandangan mata ini yang bersilap kesedihan, sampai-sampai semua orang yang berlalu lalang terlihat lesu tanpa semangat. "Teman-temanku kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan kepada sang adik yang duduk di sampingnya. Gundil terlihat kikuk, dia bingung mau menjawab apa. "Mereka cuma kelelahan aja mungkin, Mas," jawabku sekenanya. "Kita ke rumah aja dulu, kebetulan di sana udah ada Ega juga. Kondisinya nggak beda jauh sama teman-teman kamu yang pingsan ini," ujar Mas Irfan. Aku sendiri sudah tidak kaget mendapat kabar Ega sudah berada di rumahnya. Aku memang berniat ke sana melihat betul kondisinya yang sedang menurun. "Ega itu beruntung dia masih hidup," perkataannya Mas Irfan dibarengi hembusan nafas penyesalan. Ia mengecap. "Maksud Mas?" tanya Gundil. "Nanti saja Mas ceritain," jawab Mas Irfan. Suara mobil menderu mengikuti alunan perasaan. Raut wajah Yoyo sudah nampak sedikit berbeda. Aku mencoba menggoyangkan tubuhnya, namun masih tak ada reaksi darinya. Dalam keadaan masih tidak sadarkan diri, Desti mendadak mendesah. Semua mata terbelalak saling memandang satu sama lain. Gundil sampai terperanjat berbalik ke belakang untuk melihat Desti yang bergeliat. Des, hei, kamu kenapa?" Ibang menggoyangkan tubuh Desti. Dia terus saja mendesah, lalu terlelap kembali. Kuusap wajahku, gigiku beradu. Apa Desti tengah mimpi basah? Maluku tak tertahankan. Aku tak bisa membayangkan jika Mas Irwan seketika menertawakan kejadian itu, tapi matanya tetap fokus ke jalanan.
memburu waktu untuk cepat sampai di rumah. Mungkin juga ia mengerti dengan perasaan kami. Mulki seketika terbangun. Dadanya kembang kempis begitu cepat, wajahnya begitu jelas tergurat kepanikan. Otot-otot tubuhnya mengejang, matanya memerah. Mulki menangis histeris. Mas Irfan mendadak menginjak rem. Ia terkejut dengan suara teriakan Mulki. Beruntung kondisi jalan saat itu sedang kosong. Jangan-jangan Mulki memeluk erat Desti yang berada di sampingnya. Semua mata masih tertuju ke jok belakang mobil. "Ada apa, Ki?" tanya Ibang. "Jangan perkosa pacar saya." Mulki semakin erat memeluk Desti sambil terus histeris. "Ada apa ini? Mengapa suasana menjadi kacau begini? Apa yang dimaksud dengan Mulki dengan diperkosa?" Ibang, Kucai, aku dan Gundil masing-masing sudah menanyakan ada apa kepada Mulki. Akan tetapi dia tetap saja tidak menjawab. Mulki masih terus memeluk erat Desti yang masih tak sadarkan diri. Mas Irwan menginjak kembali tuas gas mobil. Mobil berjalan perlahan. Dalam situasi yang serba membingungkan, aku terus menatap Mulki yang mendekap Desti. "Ada orang yang gede banget mau merkosa pacar aku, Dip." Mulki merancau dengan tatapan kosong. Fokus matanya hilang, kelopak matanya perlahan menutup. Rancauan itu seperti sengaja ditunjukkan untuk memberitahuku sesuatu. Ibang menghapuskan air mata dan lendir yang keluar dari hidung Mulki. Aku menempelkan dahiku ke sandaran jok, berusaha mencerna apa yang dimaksud Mulki. "Gendruwo kali, Dip." Mas Irfan membangunkan lamunanku. "Maksudnya, Mas?" tanyaku seraya membalikan badan ke arah depan. "Iya, gendruwo, jin yang suka memperkosa cewek. Kalian sudah jagain Desti bener-bener kan?" tanya orang yang sedari tadi duduk di belakang kemudi mobil. Iya, kita udah maksimal ngejagain dia, Mas," jawabku gugup. Tak ada tanggapan lain dari Mas Irwan. Mataku tertuju menatap langit-langit mobil. Bayangan-bayangan tak jelas menghujam kepalaku. Ada apa dengan ini semua? Apa mungkin hal barusan hanya sebuah bunga tidur? Aku rasa demikian, karena siapapun dalam keadaan sangat kelelahan, mereka akan bermimpi di luar dugaan. Mataku melirik ke samping, tempat Yoyo tak sadarkan diri. Aku memeriksa suhu tubuhnya, masih sedikit panas. Aku berharap reaksi darinya seperti Mulki dan Desti, sekedar ingin memastikan kalau Yoyo pun sebenarnya baik-baik saja. Hanya kelelahan seperti halnya sepasang kekasih yang duduk di belakang bersama Ibang. Namun tak ada reaksi dari Yoyo. Tubuhnya hanya bergerak otomatis terbawa halunan mobil. Suasana mendadak sepi, nafas-nafas terdengar panjang. Suara dengkuran khas Ibang memenuhi seisi ruangan mobil. Aku bergerak dan memastikan memang benar semua sudah terlelap, kecuali aku dan Mas Irwan. Menyadari aku yang dicelingkukan, Mas Irwan berkata, "Tidur aja, Dip. Nanti Mas bangunin kalau udah sampai rumah." Kembali kusadarkan kepalaku ke jok mobil. Kulirikan kembali mataku ke arah Yoyo. Namun tetap tak ada pertanda apa-apa darinya. Hingga pada akhirnya aku pun ikut terlelap. "Dip, bangun." Mas Irwan membangunku. Mataku masih susah untuk terbuka. Sementara di belakang Ibang memintaku untuk cepat keluar. "Dip, buruan. Celana di Desti udah banyak banget darah," ucap Ibang sembari menepuk-nepuk bauku. Aku yang belum cukup tenaga untuk keluar sambil menggotong Yoyo, meminta Kucai untuk mengambil alih keadaan. Kulihat seperti Kucai sudah terbangun dari tadi.
Kucai yang membawa Yoyo keluar mobil, sementara kulipat kursi tengah mobil untuk memudahkan Ibang membawa Desti ke dalam rumah. Ibang membawa tubuh Desti dengan penuh kehati-hatian. Nampak bercak warna merah di area kewanitaan sudah meluas. Gundil melangkah ke tengah mobil untuk kemudian menggotong tubuh Mulki. "Ini bagian aku," tegasnya. Aku mengikuti mereka yang susah payah menggotong tubuh sahabat-sahabatnya yang terkulai. Terlihat dari luar, Mbak Lis menyambut kami dengan ekspresi menohok. "Langsung bawa ke atas, ke ruang keluarga," teriak Mas Irfan yang sedikit berlari menghampiri pintu masuk. Tenagaku sedikit demi sedikit sudah terkumpul kembali. Kunaiki tangga dengan perlahan menuju mereka yang susah payah mengatur keseimbangan. Mbak Lis pun mengikuti kami ke lantai atas. Gundil membaringkan Mulki di sebuah karpet merah bermotif bunga, diikuti Kucai yang membaringkan Yoyo dan Ibang yang membaringkan Desti. Tangan Ibang terkena sedikit darah yang menempel pada celana Desti. Mbak Lis tanpa ampun meminta kami untuk sementara waktu beralih ke kamar terlebih dahulu, karena katanya dia akan mengurus dan membersihkan Desti. "Nak, bawain mama ember yang diisi air," pintanya kepada Niken yang ternyata mengikuti kami ke lantai atas. Pemandangan yang membuatku takjub. Mbak Lis mengajarkan sebuah rasa empati tanpa teori. Dia langsung mempraktekannya di depan anaknya sendiri. Aku terlebih dahulu berjalan menghampiri kamar. Di sana terbaring lagi satu orang yang ku kenali dari celana dan tato di betisnya. "Ega?" tanyaku pada diriku sendiri. Aku berlari kecil untuk memastikan benar saja itu Ega. Kondisinya begitu memperhatikan, wajahnya penuh luka, persis seperti apa yang aku lihat dan apa yang Ibang lihat di mimpi ketika di Merapi. Astagfirullah, Ibang terkejut ketika baru masuk ke kamar. Ia mendekat dan tertunduk sama sepertiku. Ibang menggoyahkan tubuh Ega, berusaha membangunkannya. Ega, bangun." "Dia sebenarnya kenapa, Mas?" Aku menoleh ke belakang, bertanya kepada Mas Irwan yang tengah berdiri. "Tutup pintunya, Mas," pinta Mbak Lis dari luar. Mas Irwan menutup pintu kamar, namun setelah itu pertanyaanku tadi tidak dijawab. Mas Irwan masih belum mau menceritakan. Mas Irwan melangkah lalu mengambil posisi jongkok di depanku. Tangannya diletakkan di atas dahi Ega yang sudah banyak luka sayatan itu, hingga darahnya sedikit membekas di telapak dan punggung tangan Mas Irfan. "Nanti aja ceritanya, kalian istirahat dulu," ucap Mas Irwan tanpa membalikkan badannya. Kami bersandar ada di dinding kamar, tertunduk lesu menatap Ega yang sedang berbaring tak berdaya. Kecemasannya tergambar dari wajah kami, belum juga habis. Mas Irfan mengelap darah-darah itu. Mas Irfan membuka kemeja flanel yang Ega kenakan. Ternyata luka Ega sampai ke dadanya. Tangan Mas Irfan meraih kapas yang berada di samping Ega, memberinya obat luka semacam betadin namun berbahasa Cina, lalu mengoleskan ke setiap luka yang ada. Ega tidak terlihat meringis sedikit pun. Aku melihat tubuhnya seperti mayat, berbaring tanpa reaksi. Sebenarnya apa yang terjadi? Melihat kondisi teman-temanku ini, tak terlintas sedikit pun dalam kepalaku untuk segera melakukan pemesanan tiket kereta untuk kembali ke Bandung. Aku harus menunggu hingga kondisi mereka benar-benar pulih kembali. Mungkin salah 1 atau 2 hari ke depan, aku tak tahu pasti. Klek. Tuas pintu memutar, daun pintunya bergerak,
Detak jantanya malah terdengar seperti rintihan orang kesakitan. Udah mas, seorang wanita berkerudung menyembulkan kepalanya. Serentak, kami yang ada di dalam kamar beranjak berjalan keluar kamar untuk melihat perkembangan. Desti dan Mulki sudah tersadar. Meski masih lemes, wajah mereka tetap pucat. Yoyo, aku tidak tahu kapan Yoyo akan terbangun. Tersenyum kepadaku seperti halnya ketika kami meraih kebahagiaan bersama di puncak Merapi. Aku melangkah perlahan duduk di samping Mulki. Perlu sekali kutanyakan apa yang terjadi padanya, tapi tak mungkin sekarang. Itu akan membuatku semakin terpuruk. Sesekali Mulki menatap Desti tanpa menoleh sedikit pun. Desti tetap nyaman memegang Mulki yang tergantung tali bermerek teh celup terkenal. Pundaknya diselimuti. Niken berada di sampingnya, bersedia menghibur. Tatapan Desti masih kosong. Matanya mengeluarkan air mata tanpa ekspresi. Ini salah aku, Dip. Ini salah aku. Mulki seketika terisak. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri. Emang aku bajingan, teriak Mulki memekik. Mas Irwan bergegas menghampiri Mulki, mengusap pundaknya, berusaha menenangkan. Mulki tetap sesungguhkan tak sanggup menahan tangis penyesalan yang tumpah ruah. Kamu sebenarnya kenapa sih? Tanya Kucai bingung. Ngopi dulu yuk, siapa tahu buat kamu agak tenangan dikit, ucapku. Mulki tenggelam dalam kesedihan. Dia tak memperdulikan usulan barusan. Ya udah, kamu tenangin diri aja dulu. Aku mau kamar mandi dulu, gasku. Aku meminta izin kepada pemilik rumah dan sahabat-sahabatku untuk pergi ke kamar mandi. Bau yang tak dapat kutahan sendiri membuatku ingin membilasnya. Kubawa handuk dan sabun cair dari karirku, kemudian aku melangkah menuruni tangga menuju kamar mandi yang terletak di samping gudang. Tak ada orang di lantai bawah, sunyi, sepi menyambutku. Bergegas kulangkahkan kaki menuju tempat pembilasan. Kuputar engsel pintunya, aku masuk dan terasa kaki ini menginjak lantai basah. Hanya ada shower yang terpasang di pinggiran dinding dan ember kecil berada di bawahnya. Tidak ada bak mandi ataupun bathtub. Segera kubuka katup penutup sabun cair yang kubawa. Kugosokkan ke seluruh tubuh. Hingga aku merasa cukup, aku segera memutar keran. Gemericik air mengguyur tubuhku. Bau yang tadi tercium sangat kini menghilang. Kini giliranku mengguyur kepalaku. Air yang menyembur dari shower mendadak keluar pelan. Loh, kenapa ini? Gemericik air yang mengunjur terasa berbeda. Ia kental dan berbau anyir. Kuperiksa dengan tanganku, kuperlihatkan pada mataku. Hah? Aku seketika terpelanting ke belakang. Ternyata yang mengunjurku itu adalah darah. Kelihatan masih segar. Darah itu keluar menetes dari lubang shower. Kenapa, Dip? Aku menoleh ke arah pintu kamar mandi. Terdengar suara orang luar yang memanggil dari luar. Ini dah loh. Tiba-tiba darah itu menghilang. Aku mengambil moncong shower, kupastikan darah yang tadi menetes keluar, namun di lubangnya tak ada bekas darah sedikit pun. Dan di kamar mandi itu tidak ada darah sebercak pun. Aku sudah memeriksanya ke setiap sudut ruangan kamar mandi, tetap saja aku tidak menemukan darah itu. Aku segera menarik kencang handuk dan kugantungkan. Segera pula aku pakai pakaian yang sudah kupersiapkan sebelumnya.
Sedikit berlari kecil, engsel pintu kembali kuputar. Aku bergegas keluar, kemudian memeriksa siapa yang memanggilku tadi. Aku memeriksa setiap sudut yang terlihat, tak ada siapa-siapa di sana. Sejurus kemudian aku mendengar suara tanah dicangkul. Terdengar jelas sekali. Pintu teralis besi sebagai akses ke halaman belakang menuju memang terbuka lebar. Oh, mungkin itu Mas Irwan, pikirku. Aku berbalik dan bergegas menuju lantai atas. Awalnya aku tatapi tangga itu biasa saja, namun setelah agak berbelok sedikit ke kanan, aku sedikit panik ketika melihat Mbak Lis menangis histeris. Ku percepat langkahku bersatu dengan mereka yang berkerumun. Awalnya aku kira Mbak Lis menangis gara-gara salah satu temanku yang ada yang meninggal, tapi nyatanya Mbak Lis menangisi Desti yang sudah kembali mengeluarkan darah segar di area kewanitaannya. Mulki kembali terkulai, hawa panas yang tertiup dari sela-sela jendela yang terbuka mengusap kembali bulu-bulu halus tubuhku. Kurasa keputusanku sudah bulat. Kepulangan ke Bandung harus benar-benar ditunda 2 atau 3 hari lagi. Baru kita pikirkan pulang. Aku mengutarakan penundaan itu kepada teman-temanku. Dari pengutaranku itu ada yang setuju, ada yang tidak, terutama Gundil. Ia menolak, dia tidak bisa menunda kepulangannya. Katanya ada urusan yang harus diselesaikan. Gundil lalu meminta izin kepada Mas Irwan yang duduk di sampingnya untuk mengantar kami besok ke Bandung esok pagi. Hah? Mas Irwan? Bukannya tadi dia di bawah? Mas, bukannya tadi lagi di bawah? Tanyaku heran. Dari tadi juga Mas di sini, jawabnya singkat. Lantas, siapa yang sedang menyangkul tanah di halaman belakang tadi? Gundil melanjutkan perkataannya. Ternyata Mas Irwan mengizinkan dan memang sebelumnya Mas Irwan sudah ada niatan untuk mengantarkan kami pulang. Kalau di Bandung kita jadi lebih enak. Mereka-mereka yang lagi pingsan ini juga jadi lebih dekat sama keluarganya kan? Perkataan Gundil membuatku tersadar. Cai, si Mulki udah jawab belum? Aku menoleh ke arah Kucai. Pertanyaanku hanya dijawab pucat dengan gelengan kepala. Berarti Mulki masih berhutang jawaban pada kami. Dia belum menjawab pertanyaan yang dilontarkan Kucai. Apa salahnya? Kurasa dia tidak salah apa-apa dalam hal ini. Langit sudah gelap. Suara orang-orang berlalu lalang di depan rumah Mas Irwan pun semakin berkurang. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil masih termenung. Mbak Lis dan Niken setiap berada di samping Desti. Kali ini darah yang keluar dari dalam tubuh Desti tidak terlihat lagi. Baru saja Mas Irwan meminta izin untuk memanggil Mbah Wongso. Aku harap dengan begitu keadaan sahabat-sahabatku itu bisa lebih cepat stabil. Sekitar 20 menit kami menunggu. Mas Irwan kembali dengan membawa seorang yang pernah memberi wejangan kepada kami. Sesekali Mbah Wongso menggelengkan kepalanya ketika melihat kondisi Yoyo, Desti, dan juga Mulki. Bibirnya terus mengecap. Nama Tuhan sudah berapa kali terdengar berbisik dari mulutnya. Sedikit pun Mbah Wongso tidak menyalahkan kami, karena seperti tidak mengindahkan wejangannya. Dia terus berkomunikasi dengan Mas Irwan seputar langkah pengobatan yang akan diambilnya. Kondisi kedua anak ini semakin buruk. Saya akan mencegahnya supaya tidak terlampau buruk, sehingga kalian bisa pulang dengan tenang. Saya akan berusaha, ucap Mbah Wongso sembari menunjuk Mulki dan Desti.
Untuk dua orang lainnya, saya mohon maaf. Saya tidak bisa tangani mereka. Lanjutnya, aku terperanjat. Yang semula duduk, kini posisiku berdiri. Apa maksudnya tidak bisa tangani mereka? Saya mohon maaf Mbah, sembuhin juga Yoyo. Saya mohon. Aku menciumi tangan Mbah Wongso. Mbah Wongso menarik nafas dalam. Lalu ia berkata, Yoyo dia anak baik, tapi harus pergi dengan cara yang kurang baik. Mataku terbelalak, jantungku seperti meledak. Apa maksud perkataan itu? Apa aku harus kehilangan sahabat terbaikku itu? Aku tak akan lagi kutemui senyumannya di setiap kali kami bercanda. Tak sadar mataku berderai. Aku beringsut mundur menjauhi Mbah Wongso menuju dinding kamar dan meletakkan punggungku di sana. Dinginnya dinding itu sudah tak terasa olehku. Aku memeluk diriku sendiri, membenamkan diri tenggelam dalam kesedihan bersama tangisanku. Dalam keburukanku terasa ada yang menghampiriku. Sabar Dip, mudah-mudahan masih ada jalan buat nyelamatin si Yoyo. Lagi-lagi di saat seperti ini, Ibang menghibur aku. Aku sangat tahu, dia pun pasti merasakan kesedihan yang sama. Tapi, mengapa dia bisa berlebih dahulu menghibur dirinya sendiri, lalu menghibur orang lain? Kudongakkan kepalaku, aku melihat Mbah Wongso seperti melakukan ritual penyembuhan untuk Mulki dan Desti. Namun, naas. Yoyo tetap ia diamkan. Mbah Wongso seperti pasrah dengan keadaan Yoyo yang belum tersadar semenjak ia pingsan di base camp New Solo. Sepertinya layaknya Ibang, aku tak ingin larut dalam kesedihan. Air mata ini ingin kuhapuskan. Aku ingin menghibur diriku sendiri, tapi tidak di sini. Tidak dengan keadaan yang seperti ini. Aku memutuskan untuk keluar rumah, mencari angin atau mencari makan adalah alasan yang tepat untuk diutarakan. Jika saja di antara teman-temanku ada yang bertanya, aku hendak kemana, yang pasti aku ingin sendiri, melepas kesedihan sendiri. Pikiranku kalut, langkahku guntai, serasa melayang, kulangkahkan kaki menuju angkringan yang tak jauh dari rumah Mas Irwan. Aku sengaja duduk di sebuah kursi panjang yang kebetulan sedang kosong. Memilih lesu makanan yang tersaji, melahapnya pun dalam keadaan tak bersemangat. Makanan pun tak habis, namun tetap kubayar penuh. Aku berbalik memutarkan badanku menghadapi jalan. Siapa tahu lalu lalangnya setiap kendaraan membawa setiap kesedihan yang menghinggapi benakku. Di seberang jalan, kulihat wanita tua yang sepertinya sudah kukenal, dengan bakul jajanan di punggungnya. Aku merasa memencingkan mata. Itu Mbok Irah. Tanpa pikir panjang, aku menghampiri ketika ada celah besar yang memudahkanku untuk menyeberang. Aku menyalaminya, tangannya terasa lembut. Aku seperti menyalami nenekku sendiri. Kutatap wajahnya yang sedari tadi memperhatikanku. Matanya sedikit berkaca. Aku tidak memikirkan lagi siapa ia sebenarnya. Kini aku merasa nyaman berada dekat dengannya. Aku memeluknya. Dip, kamu harus terima kasih kepada Yoyo. Kini Mbok Irah berbicara bahasa Indonesia kepadaku. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Merapi. Sebuah misteri ya, 49 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian semua yang pertama mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.